Saudara, gereja-gereja di Bethlehem sepakat untuk tidak merayakan Natal sebagai simbol solidaritas bagi Gaza. Pohon Natal raksasa yang biasanya terdapat di alun-alun kota diganti dengan instalasi bayi Yesus berbalut kain putih. Kita sapa jurnalis VOA Valdia Baraputri yang berada di Bethlehem. Halo Valdia, bagaimana suasana Natal Halo. di sana? Apakah tetap ada misa Natal? Ya, suasana Natal di Bethlehem sangat jauh dari kemeriahan perayaan Natal, namun syarat dengan pesan-pesan solidaritas untuk Gaza. Saat ini saya berada di Manger Square atau alun-alun kota Bethlehem. Manger artinya palung, tempat Yesus dilahirkan. Dan tepat di belakang saya adalah gereja kelahiran atau Nativity Church yang mana umat Kristiani percaya itulah lokasi tempat Yesus dilahirkan. Nah, di alun-alun kota ini, di depan gereja tersebut biasanya terdapat pohon Natal raksasa, kemudian dekorasi Natal dan juga lampu-lampu perayaan Natal. Namun Natal kali ini lampu-lampu tersebut padam dan pohon Natal raksasa tersebut diganti dengan instalasi yang menunjukkan bayi Yesus dibalut kain berwarna putih. Instalasi seni ini bernama Nativity in the Rubble atau artinya kelahiran di tengah puing-puing. Karya seni ini melambangkan bahwa penderitaan yang saat ini dialami oleh warga Palestina di Gaza juga dialami oleh keluarga dari Yesus yang pada saat itu atau pada zamannya melarikan diri dari kekejaman untuk melindungi bayi Yesus. Selain instalasi atau karya seni ini, di Manger Square tempat saya melaporkan di Bethlehem juga terdapat banyak pesan-pesan solidaritas untuk Gaza yang mengingatkan umat untuk berdoa untuk Gaza dan menekankan pentingnya perdamaian dan juga gencatan senjata secara permanen di Gaza. Pada hari ini di lokasi ini juga terdapat orang-orang yang membawa bendera Palestina raksasa. Tidak hanya untuk menyimbolkan solidaritas tetapi juga menunjukkan kefrustrasian terhadap perang yang terus berlangsung di Gaza. Meski di sini tidak terdapat perayaan Natal, namun misa Natal di gereja-gereja ini tetap dilangsungkan. Termasuk di gereja yang menjadi terkenal tidak jauh dari alun-alun kota ini yang menjadi terkenal karena menempatkan bayi Yesus di tengah puing. Pada hari ini saya berbicara dengan pastor gereja tersebut dan ia mengatakan bahwa ia tidak sampai hati untuk merayakan Natal di Bethlehem ketika terdapat penderitaan warga Palestina di Gaza. Ia juga mengingatkan bahwa Yesus bersama orang-orang yang menderita. Misa Natal lainnya juga tentu saja dilaksanakan di Nativity Church atau gereja kelahiran di belakang saya ini. Misa malam Natal tersebut dilangsungkan sejak pukul 12 malam waktu setempat atau tengah malam dan saat ini masih berlangsung. Dia mengingat di sana tidak ada perayaan Natal, apakah masih ada turis yang berdatangan di sana? Masih ada turis-turis yang berdatangan ke Bethlehem, tapi jumlahnya jauh tidak bisa dibandingkan dengan turis-turis atau jumlah turis yang biasanya datang di perayaan Natal tahun-tahun sebelumnya. Biasanya turis yang datang ke sini sudah mengantisipasi bahwa situasi Natal kali ini di Bethlehem berbeda. Turis yang berbicara kepada saya mengatakan bahwa ia mengapresiasi pesan Natal kali ini di Bethlehem. Terlepas dari itu, turis-turis yang datang ke Bethlehem juga sulit untuk menuju ke lokasi ini karena sejak eskalasi konflik Israel dengan Palestina di bulan Oktober, banyak checkpoints atau pos-pos pemeriksaan pada area-area di sekitar sini yang ditutup sehingga sangat sulit untuk menuju ke area ini, begitu. Ya, Valdia, apakah pelaku bisnis di Bethlehem merasa terpukul karena situasi saat ini? Ya, ekonomi di Bethlehem itu pemasukannya sebanyak 7
50% dari sektor pariwisata, sehingga tentu saja para pelaku bisnis terpukul dengan kondisi saat ini. Biasanya di Bethlehem ada sekitar 70 hotel di sini. Di musim Natal mereka penuh dan sangat sulit untuk mendapatkan kamar. Selain itu, toko-toko di sini juga biasanya disibukkan dengan melayani wisatawan dan juga peziarah. Namun kali ini pemandangannya berbeda. Toko-toko tersebut sepi pengunjung dan hotel-hotel juga tidak terisi penuh. Namun menurut warga lokal yang berbicara kepada saya, penurunan pendapatan sebetulnya sudah dirasakan sejak eskalasi konflik Israel-Palestina sejak Oktober yang lalu, karena banyak warga Palestina yang tidak bisa melewati checkpoint atau pos-pos perbatasan untuk menuju ke area lainnya jika mereka butuh untuk lewat untuk bekerja begitu. Valdia, tadi saya sempat melihat ada mobil pengamanan di belakang Anda. Apakah untuk pengamanan sendiri di Bethlehem juga diperketat? Di Bethlehem memang banyak pengamanan untuk malam ini. Terdapat polisi-polisi dan juga anggota tentara Palestina. Dan biasanya pengamanan memang selalu ada di perayaan-perayaan Natal, dan kali ini tidak hanya pengamanannya ditingkatkan, tetapi juga mereka lebih terlihat karena Manger Square atau alun-alun kota Bethlehem yang jauh lebih sepi daripada biasanya. Saya juga perlu mengingatkan bahwa misa Natal kali ini sangat sulit untuk dimasuki. Jadi orang-orang yang datang itu harus sudah memiliki reservasi sebelumnya, dan kami pun juga harus sudah memiliki izin untuk masuk ke misa malam Natal di gereja kelahiran. Begitu. Jadi memang suasana pada malam ini sepi, tapi pengamanannya cukup ketat. Ya, terima kasih Valdia Baraputi telah melaporkan secara langsung dari Bethlehem. Selamat bertugas kembali.